ceritain nggak kenapa memilih Gunung Guntur nih untuk pendakian kali ini? Karena jaraknya yang dekat juga simaksinya murah. Pos 3 juga kemarin ada tragedi juga. Nah, itu sebelumnya tahu nggak? Tahu sih, cuma hanya sekilas dari Instagram aja, dari sosial media. Pendapatnya sih nggak ada sih, cuma kalau dari diri sendiri memang udah kebiasaan dari kalau di gunung itu jangan sembrono atau kita bertamu, istilahnya sopan santun lah sama pemilik sini, gitu aja sih. Mungkin karena si Gibran ini kebanyakan ngelamun, mungkin dia juga terlalu kebanyak pikiran. Kalau dimanapun berada, intinya saling menghargai satu sama lain, udah itu aja sih. Tapi pernah ngalamin hal persis nggak selama mendaki? Alhamdulillah sih belum pernah. Jangan sampai juga sih. The moment of truth, kita akan turun ke Curug Cikoneng, tempat Gibran akhirnya ditemukan. Langsung aja. Jadi kalau jalurnya sendiri Curug Cikoneng itu kita ngelewatin pos 1 yang kemarin kita naikin itu, kemudian ada pecah jalur. Jadi dia ngambil jalur ke arah utara untuk ke Curug Cikoneng. Rasanya biasa aja sih, nggak terlalu asin, asam apa gimana. Luar biasa sekali ternyata jalur menuju Curug Cikoneng. Ini kita sebenarnya dari tadi tuh udah di aliran Curug Cikoneng ya. Tapi kita menuju titik di mana Gibran ditemukan. Jadi jalurnya lumayan, kalau saya bilang ini lebih ekstrim dibanding yang kemarin kata bapak-bapak. Ekstrim itu adalah perjalanan menuju pos 3 karena bebatuan. Tapi di sini lain lagi, batu-batuan. Bahkan tebing, kita harus naik di antara curug-curug ini. Kemudian juga batu-batuannya tuh banyak lumut, jadi cukup licin. Dan lagi ada aliran air, jadi kita harus fokus dan berhati-hati memilih dan memilah langkah. Kita lihat tuh, bapak produser saya di situ udah ngap. Tuh. Curug Cikoneng, salah satu titik eksotis yang dimiliki Gunung Guntur. Namun, lokasi keberadaan dan keindahan air terjun 3 tingkat ini tak bisa dinikmati sembarang orang. Letaknya tersembunyi. Tak ada jalur menuju ke sana, kendati hanya setapak. Tiba di air terjun pertama, perasaan kami teramat lega. Tapi ternyata titik penemuan Gibran bukanlah di sini. Kami harus memanjat tebing untuk sampai ke tingkat kedua air terjun ini dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti apa wujud bebatuan yang menjadi titik Mang Ade Leji menemukan Gibran untuk pertama kali. Ini dia medan yang akan kita lalui. Tuh, jadi kita menyisir samping curug, tebingnya lumayan tinggi dan di kiri kanan kita harus berhati-hati dalam berpegang karena banyak sekali pohon-pohon yang berduri seperti ini. Jadi harus hati-hati. Kesana. Hah? Kesana. Ya. Duduk dulu.
Nggak ada pijakan tadi. Jadi tadinya Mang Ade sampai ke sini tuh masih posisinya seperti ini aja ya, nggak kelihatan apa-apa. Kemudian Mang Ade tawasulan, ini kalau saya lihat ini kayaknya bekas yang waktu itu ya. Karena saya sempat ditunjukin juga fotonya sama Mang Ade, ini bekas yang tawasulan saat itu, saat mencari Gibran gitu. Dan kemudian pasang paku buminya di atas sini. Tapi ini sih emang kalau secara logika ya, maupun secara ilmu navigasi rasanya sulit gitu menemukan Gibran ada di titik ini. Kalau misalkan secara logika maupun ilmu navigasi itu biasanya ketika orang nyasar atau menghilang dari track dia atau menghilang dari teman-temannya, kecenderungan insting survivalnya dia untuk bertahan hidup pasti betul mencari sumber mata air. Kiri kanan, tadi kita lewat jalur sebelah sana aja banyak banget tumbuhan-tumbuhan berduri, kemudian tebingnya juga tinggi, kita aja pakai alat bantu gitu ya. Nah di sebelah sini pun tebing, untuk menuruni itu kayak kalau misalkan dia ditemukan di curug yang di bawah itu mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau di sini jujur nggak masuk di nalar. Nah kalau sosok yang Mang Ade bilang itu apakah saat ini beliau ada di sini saat ini sekarang?